Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Sayefi, NIM 211356, kelas RA 6, semester 5, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasional yang diampu oleh Bapak Abdul Wahid Al-Farizi, SEMN. Berikut ada bahasan materi yang akan saya sampaikan, terdiri dari 7 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu strategi sumber daya manusia, yang kedua manajemen rantai pasok, yang ketiga manajemen persediaan, yang keempat perencanaan agregat dan SOP, yang kelima perencanaan kebutuhan material MRP dan IRP, nomor 6 yaitu penentuan jadwal jangka pendek, dan yang terakhir yang ketujuh just in time atau JIT dan sistem produksi Toyota atau yang disebut TPS. Materi yang pertama, 1. Strategi sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif. Strategi manajemen sumber daya manusia seperti yang diuraikan oleh Zainal merujuk pada keterkaitan antara pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan dan strategi organisasi. Tujuannya adalah memperbaiki kinerja, mengembangkan budaya organisasi untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan fleksibilitas. Dengan kata lain, ini melibatkan perencanaan distribusi sumber daya manusia dan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan organisasi guna mencapai tujuan. Perencanaan tenaga kerja. Pengertian. Perencanaan tenaga kerja adalah menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi untuk masa depan. Ini melibatkan kegiatan meramalkan kebutuhan tenaga kerja, termasuk penyediaan baru dan tenaga kerja, termasuk optimalisasi sumber daya manusia yang ada secara singkat. Perencanaan tenaga kerja adalah analisis dan identifikasi kebetulan serta ketersediaan tenaga kerja dalam perusahaan. Dalam tingkat perencanaannya, perencanaan tenaga kerja makro bertujuan optimalisasi pendayagunaan tenaga kerja untuk pertumbuhan ekonomi atau sosial secara nasional, daerah, dan sektoral. Sementara itu, perencanaan tenaga kerja mikro fokus pada intensi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dengan tujuan meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara produksi untuk mencapai kinerja tinggi. Strategi sumber daya manusia fokus pada keterkaitan dengan tujuan dan strategi organisasi, bertujuan meningkatkan kinerja dan mengembangkan budaya inovatif melalui perencanaan distribusi sumber daya manusia. Pentingnya strategi manajemen sumber daya manusia termanifestasi dalam pendekatan inovatif, peningkatan mutu, dan pengurangan biaya dengan melibatkan karyawan serta mendorong lingkungan yang mendukung inovasi. Materi yang selanjutnya atau materi yang kedua yaitu manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok merupakan aktivitas yang melibatkan pengelolaan aktivitas yang terkait dengan arus barang dan jasa dari pemasok hingga pelanggan akhir dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif, memaksimalkan nilai, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Kolaboratif, integrasi, dan pengelolaan risiko juga menjadi elemen penting dalam manajemen rantai pasok yang sukses. Dalam kepentingan strategis rantai pasok, manajemen rantai pasok menggambarkan koordinasi semua aktivitas rantai pasok yang dimulai dengan bahan mentah dan diakhiri dengan pelanggan yang puas dengan titik. Demikian rantai pasok mencakup pemasok dan produsen atau penyedia jasa dan distributor. Tujuan dari manajemen rantai pasok adalah untuk menyusun rantai pasokan guna memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaatnya bagi konsumen agar konsumen terdapat kepuasan tersendiri. Dalam mengukur kinerja rantai pasok,
Pengukuran kinerja adalah aspek kritis dalam memanajemenkan rantai pasok karena memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses operasional serta mengevaluasi sejauh mana tujuan-tujuan rantai pasok tercapai. Key Performance Indicator atau KPI dalam rantai pasok dan penggunaan Balanced Scorecard sebagai alat untuk pengukur kerja. Di sini, manajemen rantai pasok atau supply chain management adalah integrasi aktivitas kerjasama antar perusahaan dalam pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta mengirim ke pelanggan. Pelaku bisnis lebih mudah menciptakan produk-produk yang ekonomis, berkualitas, dan cepat. Proses pengolahan produk dari perencanaan produksi sampai mendistribusi menjadi terstruktur dan terkoordinir dengan baik. Manajemen rantai pasok dapat memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat dari rantai pasok bagi konsumen akhir. Materi yang selanjutnya atau materi yang ketiga yaitu manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah suatu pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengoptimalkan semua aspek yang terkait dengan stok atau persediaan barang, bahan baku, dan komponen yang digunakan dalam operasi bisnis di dalam perusahaan tersebut. Alasan perlunya manajemen persediaan adalah karena timbulnya ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan supplier, dan ketidakpastian waktu pemesanan. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen, memperlancar proses produksi, mengantisipasi kekurangan persediaan stok, dan dalam rangka menghadapi fluktuasi harga. Yang selanjutnya, just in time atau yang disebut Kanban system. Just in time merupakan pendekatan untuk meminimalkan biaya total biaya penyimpanan dan persiapan yang sangat berbeda dan pendekatan tradisionalnya. Pendekatan tradisional mengakui biaya penyiapan dan kemudian menentukan kuantitas pesanan yang merupakan saldo terbaik dari dua kategori biaya. Recorder point atau titik pemesanan kembali adalah saat persediaan mencapai titik di mana perlu dilakukan pemesanan kembali yang dinyatakan dalam persamaan. Safety stock atau yang disebut safety stock. Persediaan pengamanan adalah persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan ataupun stok. Safety stock dapat dihitung menggunakan rumus yaitu safety stock sama dengan dalam kurung pemakaian max min pemakaian rata-rata atau lead time. Materi yang selanjutnya atau materi yang keempat yaitu perencanaan agregat dan SOP. Perencanaan agregat adalah strategi yang digunakan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan sumber daya dengan permintaan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya. Perencanaan agregat melibatkan peramalan permintaan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Tetapi biasanya perencanaan agregat difokuskan pada rencana jangka menengah antara 3 hingga 12 bulan. Perencanaan ini dilakukan oleh manajemen senior dan menengah untuk memastikan semua tingkat produksi yang dinyatakan dalam kelompok atau famili produk atau yang disebut agregat terfokus tanpa perlu merinci. Perencanaan agregat dan operasi. Perencanaan penjualan dan operasi atau SOP merupakan proses strategis yang mengintegritaskan perencanaan penjualan dengan perencanaan operasional untuk mencapai keseimbangan antara permintaan dari kapasitas produksi. Ada langkah-langkah umum dalam perencanaan berjualan dan operasi melibatkan: 1. Perencanaan penjualan atau yang disebut sales marketing. Yang kedua, perencanaan persediaan atau inventory planning. Yang ketiga, perencanaan distribusi atau distribution planning. Yang keempat, koordinasi tim dan komunikasi antar fungsi.
Dan yang kelima, pemantauan dan penyesuaian ataupun monitoring and adjustment. Tujuan dari SOP adalah mencapai keseimbangan yang optimal antara penawaran dan permintaan, mengurangi resiko kelebihan persediaan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merespon dengan lebih fleksibel terhadap perubahan pasar dan mencapai kinerja operasional yang lebih baik lagi. Sifat perencanaan agregat. Sifat perencanaan agregat. Perencanaan menurut istilah agregat berarti mengombinasikan sumber daya yang sesuai ke dalam jangka waktu keseluruhan. Dengan prediksi permintaan, kapasitas fasilitas, tingkat persediaan, ukuran tenaga kerja, dan input yang saling berhubungan, perencana harus memilih tingkat output untuk sebuah fasilitas sehingga 3 minggu 18 bulan yang akan datang. Dalam perencanaan agregat dalam bidang jasa, perencanaan agregat dalam bidang jasa lebih menekankan pada peran manajemen permintaan dan tenaga kerja. Pengendalian biaya tenaga kerja dalam perusahaan jasa menjadi sangat penting. Berikut adalah beberapa upaya pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu melakukan penjadwalan jam kerja yang ketat untuk memastikan respon cepat terhadap permintaan pelanggan. Yang kedua, merekrut atau memperhatikan tenaga kerja siap dipanggil untuk memenuhi permintaan yang tidak terduga. Yang ketiga, yaitu fleksibilitas keterampilan kerja individu yang memungkinkan selesai alokasi ulang tenaga kerja yang tersedia. Dan yang keempat, yaitu fleksibilitas tingkat output atau jam kerja karyawan untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Dalam perencanaan agregat adalah strategi untuk menyesuaikan kapasitas sebuah produk dari sumber daya yang permintaan untuk meminimalkan biaya. Fokus utama biasanya pada rencana jangka menengah 3-12 bulan, melibatkan penentuan permintaan, kapasitas, kebijakan perusahaan yang relevan, biaya yang unik untuk waktu reguler dan lembur, dan pengembangan rencana yang sangat alternatif. Perencanaan agregat bersifat menggabungkan sumber daya sesuai dalam kerangka atau keseluruhan, mempertimbangkan prediksi permintaan, kapasitas fasilitas, tingkat persediaan, dan ukuran tenaga kerja. Dan 3 strategi utama yang digunakan dalam perencanaan agregat, yaitu meliputi pilihan kapasitas, pilihan permintaan, dan pilihan campuran, serta metode yang digunakan dalam perencanaan agregat meliputi metode tabel dan grafik, metode matematis, dan metode transportasi. Materi yang selanjutnya atau materi yang kelima, perencanaan kebutuhan material MRP dan ERP. Manajemen Recruitment Planning atau yang disebut MRP adalah sistem perencanaan dan pengendalian yang digunakan untuk menghitung bahan dan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Sistem ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu mengambil inventaris bahan dan komponen yang tersedia, mengidentifikasi bahan dan komponen tambahan yang dibutuhkan, dan menjadwalkan produksi atau pembelian bahan dan komponen tersebut. Di sini terdapat struktur MRP, mengambil inventaris bahan dan komponen yang tersedia. Proses ini melibatkan penggunaan data inventaris untuk mengidentifikasi bahan dan komponen yang tersedia, mengidentifikasi bahan dan komponen tambahan yang dibutuhkan. Setelah mengambil inventaris, sistem MRP memerlukan mengidentifikasi bahan dan komponen tambahan yang dibutuhkan untuk memproduksi, menjadwalkan produksi atau pembelian bahan dan komponen tersebut. Tahap ini melibatkan penjadwalan produksi atau pembelian bahan dan komponen sesuai dengan kebutuhan produksi, serta MRP dalam produksi jasa, Material Recruitment Planning. Dengan sistem MRP, perubahan dapat mengetahui banyaknya bahan baku atau bahan pokok yang diperlukan untuk membuat suatu produk di masa yang akan datang dan dapat meningkatkan atau mengurangi persediaan bahan baku yang diperlukan agar jumlah persediaan pada batas yang terkendali tidak kekurangan maupun tidak juga berlebihan. Dalam perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, Enterprise Resource Planning,
dalam bahasa Inggris merupakan sistem informasi yang dirancang untuk perusahaan manufaktur atau jasa. Tujuannya adalah untuk menyatukan dan otomatisasi proses bisnis sekali terkait operasi produksi dan distribusi dalam perusahaan tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang keenam, yaitu penentuan jadwal jangka pendek. Pentingnya penentuan jadwal jangka pendek. Mendefinisi jadwal jangka pendek adalah penerjemahan keputusan kapasitas perencanaan agregat serta jadwal indah ke dalam urutan pekerjaan tertentu atau karyawan, material dan pemesinan untuk memenuhi permintaan karyawan dan peralatan tertentu dalam basis harian atau jam. Pentingnya penjadwalan jangka pendek bagi suatu perusahaan adalah untuk mengurangi alokasi tenaga operator, mesin, peralatan produksi, dan dari aspek lainnya untuk lebih efisien. Dalam penjadwalan penambahan kapasitas dan fleksibilitas yang terkait memberikan waktu pengiriman yang lebih cepat dan pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik. Dalam hal ini terdapat metode penentuan jadwal, yaitu metode penugasan. Metode ini merupakan proses pelimpahan tugas atau pekerjaan pada sumber daya. Metode penugasan ini bertujuan meminimalkan biaya total atau waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang ada. Karakteristik permasalahan penugasan adalah hanya ada satu pekerjaan yang tugasnya hanya untuk satu mesin ataupun proyek. Contohnya penugasan pekerjaan dan karyawan pemasaran pada wilayah tertentu. Dalam perencanaan tenaga kerja, terdapat peningkatan efisiensi, yaitu penentuan jadwal jangka pendek yang baik membawa banyak manfaat, termasuk peningkatan efisiensi dan pemanfaatan sumber daya dengan baik. Yang selanjutnya yaitu peningkatan kepercayaan. Dalam hal ini, dengan adanya jadwal yang terkelola dengan baik, kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis akan meningkat karena mereka tahu apa yang dijanjikan akan diberikan kepada konsumen. Yang selanjutnya yaitu kesuksesan proyek, yaitu menentukan jadwal jangka pendek yang baik adalah kunci kesuksesan proyek, membantu mencapai tujuan yang ditetapkan dan menghindari penundaan yang tidak diinginkan oleh perusahaan sehingga menjadi bangkrut oleh perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang ketujuh atau materi yang terakhir yaitu Just in Time atau JIT, sistem produksi Toyota atau yang disebut TPS, dan operasi ramping. Pengertian dari Just in Time atau JIT adalah sistem pengelolaan produksi yang berfokus pada tujuan menghasilkan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan tanpa menyimpan stok berlebih. Pendekatan JIT mengurangi persediaan dan meningkatkan efisiensi produksi dengan menyerupai bahan baku tepat waktu ke lini produksi untuk memenuhi permintaan, sehingga mengurangi pemborosan dan biaya penyimpanannya. Dalam pengertian sistem produksi Toyota atau yang disebut TPS, biasanya dikenal dengan sebutan TPS adalah pendekatan unik dari Toyota dalam berproduksi. Hal ini merupakan dasar dari berbagai gerakan lean production yang telah mendominasi tren dalam produksi atau sejalan dengan Six Sigma. Selama kurang lebih 10 tahun belakangan ini, TPS adalah contoh yang paling sistematis dan yang paling berkembang sedemikian jauh dari apa yang dapat diraih oleh prinsip-prinsip Toyota Way. Dalam pengertian operasi ramping, produksi yang ramping dapat dibayangkan sebagai hasil akhir dari suatu fungsi MO yang dijalankan dengan baik. JIT dan TPS cenderung memiliki fokus internal, sementara produksi ramping mulai secara eksternal dengan fokus kepada pelanggan. Operasi ramping ini berarti mengenali nilai pelanggan dengan menganalisis semua aktivitas yang diperlukan prosesnya berdasarkan cara pandang pelanggan.
Dengan ini, Just in Time atau JIT adalah sistem pengelolaan produksi yang berfokus pada tujuan menghasilkan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan tanpa nyimpan stok berlebih. TPS dan JIT mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mengurangi pemborosan barang rusak dan cetak. Sedangkan operasi ramping berarti mengenali nilai pelanggan dengan menganalisis semua aktivitas yang diperlukan prosesnya berdasarkan cara pandang pelanggan. Demikianlah tugas presentasi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Operasional yang diampu oleh Bapak Abdul Wahid Al-Farizi. Sekian presentasi dari saya. Materi yang saya paparkan semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Apabila saya terdapat kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.